Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah mobil yang bentuknya salah satu yang paling eye-catching di 2021 ini, Hyundai Staria. Dan di video kali ini kami sudah bisa meminjam mobil ini untuk melakukan pengetesan dalam jangka panjang untuk melihat apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini. Dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, bagaimana rasanya dan apakah dia bisa menggantikan atau mengganggu posisi dari Toyota Alphard selaku raja di kelas ini. Sebelum melanjutkan review ini, saya mau mengingatkan kembali bagi Anda yang memiliki bisnis di bidang otomotif seperti jual beli kendaraan, komponen pendukung, atau aksesoris. Sekarang ada platform digital terbaru bernama Gias Auto 360. Dan di sana platformnya sangat mudah, aman, dan nyaman untuk dikunjungi. Dan kami mengajak Anda semua untuk menjadi merchant dari Gias Auto 360. Caranya sangat mudah, tinggal klik link yang ada di deskripsi dan Anda bisa mendaftar sebagai merchant secara gratis. Dan Gias Auto 360 ini dengan berbagai fiturnya dan kemudahannya akan membawa bisnis otomotif Anda ke level yang lebih tinggi. Staria ini barang baru ya, jadi benar-benar di dunia pun dia baru launching di tahun 2021 dan dia adalah penerus dari Hyundai Starex. Di mana Hyundai Starex itu sebenarnya kalau di sini sama dengan Hyundai H1. Jadi ini adalah pengganti dari H1, tapi ini benar-benar pengganti yang sangat radikal. Dan dia harganya pun menyentuh 1 miliar rupiah untuk mobil seperti yang di samping kami. Jadi dia ada dua versi, yang 9-seater dan ada yang 7-seater. Yang ini yang 7-seater untuk 7 orang dan lebih mewah sehingga lebih mahal, 1 miliar 20 juta rupiah. Sedangkan yang 9-seaternya itu adalah 888 juta rupiah. Artinya secara harga dia sekitar 200 juta rupiah di bawah Toyota Alphard. Tapi secara dimensi dia lebih besar. Wheelbase-nya sekitar 27 cm lebih panjang dibandingkan Alphard. Kemudian panjang keseluruhannya hampir 30 cm lebih panjang dibandingkan Alphard. Dan dia juga lebih lebar dibandingkan Toyota Alphard. Membuat mobil ini adalah mobil yang lebih besar. Dan dia juga dipadu dengan bentuk yang sangat futuristis. Tidak ada yang menampik bahwa bentuk dari Hyundai Staria ini sangat menarik dengan lampu LED di tengah ini, sedangkan lampu utama LED ditaruh di bawah dan grill juga diletakkan rendah ke bawah dengan kaca yang besar-besar, membuat mobil ini tampil sangat-sangat futuristis. Pertama kali melihat mobil ini kami menyangka mobil ini menembus mesin waktu, datang dari tahun 2030 atau 2040 ke tahun sekarang, tapi tidak, ini mobil yang sudah diproduksi sekarang dan tampilannya dia begitu memukau. Hyundai seakan-akan bilang bahwa menjadi sebuah MPV yang besar tidak harus membosankan bentuknya, tapi juga bisa keren dan ceria seperti ini. Jadi keren bentuknya. Ini mungkin MPV dengan bentuk terbaik yang ada di pasaran, tapi Hyundai Staria memiliki satu hambatan, yaitu dia berbasis mobil komersial. Jadi memang mobil ini tidak hanya untuk MPV mewah, tapi juga untuk komersial, bahkan ada blind van-nya juga. Dan sekarang kita lihat apakah dengan basis komersial seperti ini dia bisa mengganggu posisi dari Toyota Alphard. Mengingat sebelumnya Mercedes-Benz V-Class, VW Caravelle, keduanya adalah MPV yang lebih besar dari merek ternama dan berbasis komersial, tapi tidak bisa menggeser Alphard. Nah, apakah mobil ini bisa dengan pendekatan yang lebih humanis, dengan desain yang lebih keren, serta dengan teknologi-teknologi baru yang disematkan? Sekarang kita lihat desain depan tadi kita sudah lihat, dan peleknya ini pun juga futuristis, dan di belakang itu lebih futuristis lagi. Dan lihat ini, wah, lihat lampunya dari atas sampai bawah, dan ini membentuk pixel-pixel seperti era digital di tahun 80-an, tapi retro
tapi futuristis dan ada kaca pelindungnya. Ini mobil tinggi sekali ya, hampir 190 cm mobil ini tingginya, dan kacanya juga besar sekali di belakang dengan bumper yang sangat-sangat minimal di bawah sini. Dan mobil ini memang paling cocok warnanya hitam karena juga ada aksen bronze di sini. Jadi di depan juga ada aksen bronze. Aksen bronze-nya ini bikin mobil itu terlihat lebih mahal, terlihat lebih berkelas. Sekarang kita lihat bagasinya. Sayangnya dengan bagasi yang sepanjang ini, dia tidak bisa dibuka di split di tengah. Sehingga kalau Anda mau membuka bagasi, itu benar-benar butuh space yang sangat banyak di belakang. Ini bisa menyulitkan kalau Anda parkir mundur dan di belakang Anda ada tembok. Tapi Anda bisa lihat dalam keadaan kursi tegak semua sekalipun, ini masih sangat luas. Kemudian kursinya juga pasti bisa dimaju, mundurkan, dan bisa dilipat. Jadi untuk pengangkutan barang tidak ada yang diragukan. Nah, cuman berbeda dengan Alphard. Kalau Alphard itu kursinya dilipat ke samping, dia bisa split di tengah. Kalau ini tidak, dia hanya dilipat ke depan dan bisa dimaju mundurkan. Jadi mungkin tidak sepraktis Alphard ya untuk ininya untuk pelipatan bangkunya. Karena dia ya seperti ini dan hanya bisa dimaju mundurkan. Tapi ini adalah space yang sangat besar. Andai kan dia bisa di split, buka split di sini akan lebih memudahkan untuk keluar barang masuk ya, keluar masuk barang yang ringan. Di sini minimalisnya ada Hyundai, ini juga di kaca ininya, logonya, dan dia juga bronze, Staria, dan ada 2.2D karena dia menggunakan mesin diesel. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesin yang digunakan Staria ini tidak akan asing bagi Anda yang sudah mengetahui beberapa produk Hyundai sebelumnya. Mesin yang sama dengan yang digunakan di Hyundai Santa Fe dan Hyundai Palisade. Jadi dia adalah unit turbo diesel 2200 cc 4 silinder dengan tenaga 177 PS dan torsinya yang sangat besar 430 Nm. Dan secara tenaga sebenarnya dia mirip dengan Toyota Alphard yang 2500 cc, tapi secara torsi dia jauh lebih besar, dan tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 8 speed. Baik yang Signature 9 yang 9 seater atau Signature 7 yang 7 seater itu memiliki mesin yang sama, tidak ada varian mesin yang lain. Nah, mesin diesel dari Hyundai ini terkenal selain sangat bertenaga juga sangat halus, tapi Hyundai masih menempatkan lagi material peredam di kap mesinnya yang sangat kecil ini. Tapi nanti kita akan lihat pada saat berjalan bagaimana performa serta kehalusan dan getaran dari mesin ini. Secara keseluruhan dari luar tidak ada yang salah dengan Hyundai Staria. Mobil ini berhasil terlihat keren, futuristis, menyenangkan, sekaligus terlihat mahal. Oh ya, sebagai informasi, mobil tes kami ini Hyundai Staria Signature 7 ini kami ambil dari Hyundai Pancoran. Itu dealer ya, tempat saya juga mengambil Kona elektrik di situ, dan ini adalah unit tes mereka yang kami pinjam. Terima kasih untuk Hyundai Pancoran untuk mobil tesnya. Anda bisa lihat bagian belakang dari mobil ini luar biasa legroomnya. Sebenarnya ini review bagi Anda yang merasa Anda adalah kasta terendah dalam keluarga, karena disinilah Anda akan berada di tempat duduk paling belakang. Tapi bukan berita buruk, karena ini walaupun tempat duduknya kecil ya, jadi untuk orang yang tinggi itu tidak terlalu tersangga dengan baik, tapi dia masih tinggi, jadi masih nyaman. Kemudian headrest juga memadai, dia bisa 3 orang di sini. Yang paling tidak nyaman memang di tengah. Dan ini legroomnya sangat besar karena ini bangku saya mundurkan paling belakang. Jadi di belakang ini tidak ada tempat lagi untuk barang. Tapi seandainya pun saya majukan ke depan untuk barang, dia juga masih tersisa tempat yang legroom yang lumayan lega. Tapi sayangnya ini tidak bisa dari sini memajukannya.
Kenapa tidak ada ini ya? Tidak. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini yang posisi paling maju. Saya tingginya 177 cm dan bangku tengah ini saya buat paling mundur ke belakang. Dan ini masih memadai untuk orang dewasa sekalipun. Luar biasa kelegaan ruang dari Staria ini. Apalagi kalau nggak ada barang, waduh, bisa selonjor di belakang. Dan ada 4 buah cup holder di belakang, ada penyimpanan terbuka, ada ambient slide di belakang, dan ada tirai juga. Serta ada 2 buah USB slot, jadi Anda tidak akan merasa kastanya rendah-rendah amat gitu loh di belakang, karena masih ada sejumlah fitur yang melayani Anda di sini. Juga ada seat belt 3 titik untuk 3 penumpang. Seat beltnya 3 titik semua. Oke, sekarang saya akan pindah ke depan di mana pemilik mobil ini akan berada. Anda bisa lihat tidak ada kekurangan space sama sekali juga di bangku tengahnya. Ini kursinya captain seat ya, cukup nyaman, tapi memang tidak bisa dibilang senyaman Alphard. Ini kursi yang terasa lebih biasa kalau dibandingkan Alphard, tapi kursi ini cukup istimewa karena pertama dia dilengkapi dengan pendingin dan pemanas, serta dia juga sudah elektrik. Dan ini lihat, pada saat saya menegakkan atau merebahkan kursi ini, secara otomatis sandaran tangannya akan dijaga untuk tetap level, jadi tetap datar. Ini sangat menyenangkan, jadi kita tidak perlu nyetel-nyetel lagi. Sandaran tangan dia akan selalu datar. Yang sebelah kiri bisa diangkat, yang sebelah kanan juga bisa diangkat. Ini cukup nyaman, sandaran kepalanya juga empuk, dan dia juga memiliki sandaran kaki. Coba. Oh yes. Ini maksimal ya. Oh yes. Oh, ini nyaman. Cukup nyaman lah, tidak senyaman Alphard tapi cukup nyaman. Dan di belakang ini Anda juga mendapatkan tirai, tapi tirainya itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Cukup unik karena bagian bawahnya itu lebih sempit daripada bagian atas, jadi akan lebih mudah untuk Hyundai membuat tirai dari atas ke bawah. Nah, tapi seperti tadi saya bilang, Hyundai Staria ini basisnya adalah mobil komersial, jadi memang agak terasa rasa komersialnya di belakang. Itu yang pertama. Ini panelnya panel keras, tidak ada panel empuk atau panel yang mewah di belakang. Sangat disayangkan karena justru di belakang inilah pemilik Hyundai Staria ini berada. Tidak terasa mewah. Kemudian jendela sudah pasti karena ini konsepnya mobil komersial, jadi tidak ada power window di belakang, juga tidak ada. Jadi kaca itu buka ke samping seperti ini seperti di Nissan Evalia, seperti di VW Caravelle ya, seperti ini, karena dia bukan basis mobil penumpang, basisnya itu mobil barang sebenarnya. AC menyenangkan ya, jadi dia di atap AC-nya dengan penyetelan di sebelah kanan. Nah, ini juga agak aneh karena lebih sering sebenarnya mobil ini duduk di kiri, di kanan kan driver, di kiri belakang itu tuannya nih, seperti tempat saya duduk. Mestinya tuh di kiri. Mungkin itu untuk konfigurasi setir kiri ya, dimana bosnya duduk di kanan. Jadi agak jauh tuh untuk mengontrol AC di sebelah kanan, harus ada effort. Kemudian ada 2 buah USB slot, dan di sini ada cup holder. Tidak ada rasa mahal juga di kontrol tengah ini, dari plastik keras. Kemudian di bawah ini ada laci yang juga tidak terasa mahal juga dan tidak terlalu baik build quality-nya ya. Jadi kalau saya ngomong tidak terasa mahal itu selalu saya bandingkan dengan Toyota Alphard ya, karena yang menjadi saingan utama dari mobil ini. Nah, satu yang menyenangkan, penumpang belakang juga punya akses untuk memajukan kursi depan, serta satu yang bikin terasa mahal di belakang itu audionya sudah dari Bose. Jadi semestinya audionya ini kualitasnya sangat baik, dan ada panoramic roof, ya sunroof besar lah. Tapi sayangnya sunroof besar ini tidak bisa dikontrol dari penumpang belakang, jadi harus dari depan atau minta tolong ke driver.
Nah, seperti ini. Jadi baru dari depan baru kita bisa menikmati sunroof yang sangat besar ini, dan begitu dibuka dia memang suasana di kabin menjadi lebih terang dan kabin yang sudah lega jadi terasa lebih lega lagi. Kalau saja bantingan mobil ini enak dengan posisi duduk seperti ini akan sangat nyaman untuk perjalanan jauh sekalipun. Tapi itu nanti pada saat kita jalan baru saya bisa menilai apakah bantingan mobil ini enak atau tidak. Nah, sekarang kita akan ke bagian depan. Memang bagian depan itu banyakan akan dihuni oleh driver Anda mungkin, tapi sesekali mungkin juga Anda masih membawa mobil ini. Karena Alphard itu walaupun sering dikendarai oleh driver, tapi Alphard itu masih menyenangkan untuk dikendarai sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rasanya ketika kita duduk di kabin depan dari Staria. Oke, di bagian depan kabin ini sama seperti di belakang juga, visibilitasnya sangat luas. Ini lihat jendela dari atas sampai bawah, membuat bahu dari pintu mobil itu sama dengan sandaran tangan levelnya. Ini benar-benar mobil yang akan membuat kita senang ketika melewati alam yang pemandangannya baik, karena benar-benar sangat luas. Pandangan ke depan juga lega, dan tapi memang interior dari mobil ini tidak sefuturistis di luar. Begitu kita mengagumi bagian luarnya, di dalamnya terasa biasa saja. Di sini ada instrumen cluster yang full digital, dan di sini juga ada entertainment system serta AC. Tapi bentuknya ya biasa aja, nggak yang futuristis amat. Bentuk dashboardnya juga normal, materialnya masih keras, tapi yang di sebelah kiri ini sudah empuk, sayangnya di bawahnya keras lagi. Keras, jadi memang material kerasnya agak terlalu banyak untuk mobil 1 miliar rupiah ya. Tapi banyak laci penyimpanan di sini. Di sini ada laci penyimpanan, di sini ada, di sini besar sekali laci penyimpanannya. Wow. Tapi ini tidak bisa maju mundur ya. Jadi ini fix. Yang di tengah ini, cuman di sini ada sentuhan keren, ada sentuhan aksen warna ungu dengan tulisan Staria yang ini seperti ambient light yang berpendar, padahal sebenarnya ini warnanya ini keren sekali. Sentuhan di sini, kemudian piano black ini sebenarnya baik. Piano black ini memang gampang kotor karena sentuhan ya, sidik jari itu gampang menempel, tapi kelihatan keren. Tapi aksen piano black yang ada di entertainment system dan AC-nya dipadu dengan tombol-tombol yang kaku, kotak semua gitu ya, rasanya tuh kurang mahal gitu rasanya. Rasanya biasa. Ini kan kerjasama juga Hyundai ini sebenarnya dengan Kia. Jadi ini tombolnya mengingatkan saya ke Kia Sonet, Kia Seltos yang modelnya seperti ini. Jadi fungsional, kabinnya fungsional, semua tombol dalam jangkauan, kemudian juga instrumennya juga oke lah. Kalau instrumennya keren, ini digital, dan instrumennya ini juga bisa menampilkan image kamera kanan dan kamera kiri kalau kita memasang sen. Jadi kita benar-benar bisa lihat apa yang ada di blind spot kita. Kemudian di layar entertainment systemnya ini juga sudah bisa menampilkan kamera mundur, kamera maju, dan kamera 360 dengan predictive line. Secara overall tidak futuristis tampilannya, tapi fungsional dan masih cukup menyenangkan untuk digunakan. Kemudian di sini juga ada wireless charging. Di bawah ada 3 buah power socket, 2 buah USB slot, dan 1 itu 12 volt. Transmisi ini sesuai dengan ciri khasnya Hyundai sekarang, menggunakan tombol. Jadi terkesan futuristis. Rem parkirnya di sebelah kanan. Yang saya sangat suka adalah bentuk setirnya. Aduh, ini bentuk setirnya keren sekali. Kemudian dengan material aluminium, dan setirnya ini terlihat mahal dengan berbagai tombol di sini. Sayangnya adaptive cruise control belum ada, tapi sudah ada lane keep assist with steering intervention. Jadi sebenarnya dia bisa nyetir sendiri, tapi cruise controlnya belum yang adaptif. Posisi mengemudi sendiri, ini dia bisa diatur tilt dan teleskopik. Kemudian setir itu cukup rendah. Setir harus rendah malah, karena begitu setir itu Anda naikkan sedikit, ada bagian dari instrumen itu yang terhalangi. Tapi it's okay, posisi berkendaranya sangat ergonomis untuk ukuran sebuah MPV, dan akan sangat menyenangkan dan tidak melelahkan ketika dibawa perjalanan jauh sekalipun.
Nah, tapi seperti apa kenyamanannya di jalan, seperti apa performanya, dan seperti apa kehematannya, dan bagaimana rasanya ketika dibawa dalam jarak yang jauh. Sekarang kita langsung kendarai mobil ini ke jalan raya. Sebelum kami mereview mobil ini di jalan dan merasakan bagaimana impresi berkendaranya, kami lajukan dulu Hyundai Staria ini ke SPBU Shell untuk diisikan BBM Shell V-Power Diesel. Shell V-Power Diesel telah memenuhi standar Euro 5 dengan teknologi Dynaflex. Shell V-Power Diesel memiliki daya bersih yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Diesel Euro 5 untuk performa dan efisiensi berkendara. Walaupun berbasis mobil komersial, ternyata kenyamanan Staria lebih baik dari yang kami bayangkan. Bantingan memang tidak selembut Alphard ya, tapi tidak jauh beda. Ini sangat nyaman bantingannya juga, dan pengendaliannya juga memang masih ada limbung, bukan pengendalian mobil sport, tapi pengendalian yang masih terprediksi dan masih cukup baik untuk ukuran MPV sebesar ini. Kemudian yang kami kagum adalah keheningan kabinnya sangat baik. Padahal biasanya dengan kaca sebesar ini, itu kebisingan itu cukup masuk sampai ke dalam kabin. Ternyata dia menggunakan double glass, kacanya double seperti yang ada di mobil-mobil premium yang harganya jauh di atas ini. Bahkan Mercedes-Benz saja hanya di S-Class-nya yang double glass, tapi ini Staria sudah double glass, makanya dia jauh lebih hening daripada yang kami prediksi. Serta satu lagi, kalau kita lewat tempat-tempat yang pemandangannya bagus, ini mobil wow, visibilitasnya besar sekali, seperti naik wahana ini. Jadi sangat menyenangkan buat perjalanan ke daerah yang pemandangannya sangat baik. Mesin diesel yang digunakan memang lebih berisik dibandingkan bensin, tapi getarannya minim dan memberi torsi yang kuat serta konsumsi BBM yang mengagumkan. Mesin yang digunakan menggunakan mesin yang sama dengan Hyundai Palisade, tapi kelihatannya membawa beban yang lebih berat serta profil mobil yang lebih tinggi, sehingga performanya memang tidak sebaik di Palisade, tapi masih oke untuk ukuran MPV yang sangat besar. 0-100 km per jam hasil pengukuran sendiri kami di Indonesia, mobil ini mencatat 11,7 detik. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya, ya karena dia diesel, walaupun bodi sebesar ini tapi tetap konsumsi bahan bakarnya itu irit. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata hanya 22 km per jam, mobil ini tuh bisa mencatat 10,2 km per liter. Sedangkan untuk di tol, kecepatan rata-rata 90-100 km per jam, mobil ini dengan mudah mencatat 17,5 km per liter. Jadi definitely lebih hemat dari Alphard. Sedangkan kalau performanya so-so lah, tidak terasa terlalu kuat mesin ini di Hyundai Staria. Untuk perjalanan jauh, mobil ini semakin menyenangkan karena adanya sejumlah fitur radar. Ya, fitur radarnya cukup lengkap ya. Di sini ada blind spot monitoring, ada lane safety, ada forward safety. Dia bisa melakukan pengereman kalau kita mau menabrak ke depan, atau kalau mobil depan melaju pada saat kita kemacetan juga diberitahu. Kemudian ada rear cross traffic alert, kalau misalnya kita mundur ada mobil dari samping. Dan yang paling menyenangkan adalah lane keep assist. Yang ini kalau saya aktifkan, saya bisa melepaskan tangan dari setir dan dia menyetir sendiri mengikuti jalan. Ini enak banget kalau di jalan tol. Tapi memang maksimal Anda melepas setir seperti ini sekitar 1 menit. Setelah itu akan ada peringatan untuk kembali memegang setir. Dan kalau Anda tidak memegang setir, dia akan nonaktif. Tapi ini kalau kita menyetir, ini jadi seperti effortless sekali gitu, karena setir itu digerakkan oleh komputer. Lihat ini. Jadi bisa santai. Sayangnya cruise controlnya masih konvensional, belum cruise control yang adaptif. Kalau dia menggunakan adaptive cruise control seperti yang ada di Korea, mobil ini bisa semi autonomous. Tapi anyway, ini fitur lane keep assist-nya sangat-sangat menyenangkan kalau di
jalan tol, bahkan lane keep assist ini bisa bekerja juga sampai di kemacetan. Jadi macet kita bisa santai, dia akan ngikutin jalan, tapi memang sudut beloknya tidak bisa yang terlalu tajam ya, tapi minimal dia bisa mengintervensi setir dan mengurangi beban dari pengemudi. Ini saya dari tadi belum pegang setir. Secara keseluruhan, Staria adalah MPV yang besar, nyaman, dan canggih. Tapi ada beberapa hal dari mobil ini yang agak mengganggu. Yang pertama, instrumen depan itu akan terhalang dengan setir. Kecuali setir itu Anda letakkan di posisi yang paling rendah. Tapi begitu bukan paling rendah, ada sejumlah informasi dari instrumen itu yang terhalang oleh setir. Kemudian ventilasi udara ini yang saya bingung ya. Ini siang-siang seperti ini, ventilasi udaranya tuh menutup terus ya, seperti normalnya mobil. Tapi kemarin malam ketika suhu mobil itu sudah lumayan dingin di dalam, itu dia setiap 2 menit, 3 menit sekali membuka ventilasi sendiri sampai saya harus aktifkan lagi. Jadi ini agak kemersi-mersian ini, membuka ventilasi sendiri kadang-kadang ketika dia menilai kabin itu sudah dingin suhunya. Tapi ya di Indonesia udaranya tidak sebersih di Korea, jadi baunya sampai ke dalam. Kemudian satu yang kami rasa agak aneh di mobil ini adalah letak dari transmisi, rem parkir, dan auto hold itu berjauhan. Transmisi ini di konsol tengah, kemudian auto hold itu ada di bawah AC, dan untuk rem parkir ada di sebelah kanan. Kenapa tidak diletakkan saja di daerah tuas transmisi ini? Karena tombol transmisi maksud saya, karena di sini juga masih ada space dan itu sangat memudahkan. Jadi aneh aja gitu, transmisi, rem parkir, dan auto hold itu berjauhan, atau minimal auto holdnya yang berdekatan dengan rem parkirnya agak terlalu jauh pisahnya. Dan satu lagi yang agak mengganggu adalah mobil ini adalah mobil Hyundai dengan harga 1 miliar rupiah, versi tertinggi dari Staria, tapi masih banyak slot kosong, ada 4 buah slot kosong di sebelah kanan. Ini membuat kita serasa bukan mengendarai mobil yang top spec. Namun di lain sisi, mobil ini juga punya banyak hal menyenangkan. Yang pertama, pemanas dan pendingin kursi bukan hanya di belakang, tapi juga ada untuk di kursi depan. Jadi Hyundai juga tahu bahwa pemilik dari mobil ini mungkin sesekali akan menyetir, jadi diberikan juga fasilitas yang baik untuk di kursi depannya. Kursi depannya juga sudah elektrik. Kemudian kamera 360-nya sangat membantu, gambarnya jernih, banyak pilihan angle yang bisa Anda pilih untuk melihat keadaan sekeliling mobil supaya Anda lebih aman. Kemudian radius putar mobil ini untuk ukuran mobil yang sangat-sangat panjang, ini radius putarnya sangat baik. Jadi di dalam kota juga nggak terlalu merepotkan. Dan banyak sekali penyimpanan di mobil ini. Di depan setir ada, di dashboard tengah ada, di pintu ada 2, di sini di konsol tengah ini ada penyimpanan yang besar sekali, di konsol tengah depan juga masih ada banyak sekali laci penyimpanan di mobil ini. Serta untuk konektivitas, mobil ini juga sudah terkini Apple CarPlay, dan bukan Apple CarPlay biasa tapi wireless Apple CarPlay itu sudah ada di mobil ini. Serta satu yang saya suka dari Hyundai terbaru ini, One Touch Turn Signal itu bisa di setel 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Sedangkan kayak mobil Eropa aja itu cuma bisa 3 kali. Sedangkan untuk di Indonesia kadang-kadang lebih cocok untuk yang 5 kali atau 7 kali ketika kita mau pindah jalur. Dan di mobil ini disediakan pilihan tersebut. Dengan harga menyentuh 1 miliar rupiah, Staria memang memberikan alternatif MPV besar dan nyaman selain Alphard. Tapi ada satu yang belum bisa dilakukannya. Ya, itu adalah citra orang kayanya. Karena Alphard itu dibilang belum kaya kalau belum punya Alphard. Orang kaya semua punya Alphard, bahkan orang yang ingin terlihat kaya juga mereka membeli Alphard. Kalau Staria karena dia pemain baru, jadi belum terlalu terbentuk citra tersebut. Padahal dari segi desain eksterior mobil ini sangat mendukung. Desainnya futuristis, terasa mahal. Mungkin tinggal menunggu saja para pejabat itu mobil dinasnya diganti dengan Staria, menggantikan Alphard mereka. Atau orang kaya yang sudah tertarik untuk membeli Staria, apalagi dia lebih lega
dan kenyamanannya tidak berbeda jauh dengan Toyota Alphard. Nah, kalau pejabat-pejabat, petinggi-petinggi menggunakan Staria, kemudian orang kaya udah beralih ke Staria juga, pasti citranya akan meningkat di kemudian hari. Tapi ini langkah yang sangat baik dari Hyundai memasukkan MPV yang sebenarnya penerus dari H1 tapi benar-benar terasa lebih baik di segala sisi, termasuk kemewahan dan kenyamanannya. Well, secara keseluruhan kami impress dengan Hyundai Staria ini. Walaupun mobil ini sebenarnya basisnya adalah komersial, tapi kenyamanannya dan kehalusannya sangat baik. Memang masih sedikit di bawah Toyota Alphard levelnya, tapi ini mobil hampir tidak terasa komersialnya itu ketika kita berjalan dengan Hyundai Staria ini. Tapi walaupun mobil ini memang taraf kenyamanan dan kehalusannya belum sampai setara Alphard, tapi jangan lupa mobil ini memiliki bentuk yang futuristis, dimensi yang lebih besar baik untuk orang maupun barang, serta mesin yang lebih memiliki performa pada saat berakselerasi serta lebih hemat bahan bakar. Jadi begitulah hasil test drive kami terhadap Hyundai Staria ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.